lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Masih dalam pembahasan yang sangat luar biasa. Karena kita akan membahas tentang orang tua rasa teman. Apa sih kira-kira positif negatifnya nih pada saat kita menciptakan kenyamanan kepada anak-anak kita berasa teman. Baik, kalau tadi Ustazah udah menerangkan, kita ke Ustadz Ujai dulu ya. Siap. Dari sisi ayah dari Handa. sisi ibu, bagaimana menerapkan seorang ayah layaknya teman, seorang umi layaknya teman kepada anak. Soalnya subhanallah nih, beliau anak kelima, aku dua. Jadi beliau lebih berpengalaman, ya enggak? Jadi bagaimana ngedidik versi babe, bagaimana ngedidik versi nya. Iya benar. Jadi begini, pendidikan terhadap anak di dalam Islam itu tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu betul-betul diarahkan. Ada hal-hal yang memang harus kita tegas di dalamnya. Ada hal-hal yang kita harus fleksibel di dalamnya. Dan ini mengenai persoalan teknis sebetulnya. Sehingga kata-kata tadi, bagaimana kemudian kita menjadi seorang ayah yang bisa menjadi pula sebagai seorang teman bagi anak kita, itu memang sangat diperlukan. Sehingga tidak ada jarak gitu kan, antara si miskin dan si kaya. Bukan. Bukan Anak sama bapak. Anak sama bapak. Iya. Jauh amat. Jadi tidak ada jarak antara ayah dan anak tadi gitu loh. Sehingga hal ini harus diaplikasikan oleh siapapun yang menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Kenapa bisa sedemikian rupa? Ada kalimat dari Ali ibn Abi Thalib. Agar saya tidak salah, tadi saya cari di Google tetapi versi bahasa Arabnya. Perkataan daripada Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau mengatakan, La tu'addibu awladakum bi akhlaqikum li'annahum khalaqu li zamani ghairi zamanikum. Janganlah kalian ajarkan anak-anak kalian, kata Imam Ali, dengan akhlak-akhlak kalian. Karena sesungguhnya mereka diciptakan bukan pada zaman kalian. Oh, Masya Allah. Jadi ini Imam Ali gitu ya. Artinya kalimat atau makalah yang disampaikan oleh Imam Ali ini, orang tua tuh harus paham bahwa anak kita ini beda dengan kita dulu. Gitu. Sehingga cara dan metode pendidikannya pula walaupun sebetulnya sama tapi teknisnya harus berbeda. Nggak bisa kayak model mungkin orang tua kita dulu gitu kan. Atau pada saat kita dulu dididik sama orang tua kita. Walaupun tujuannya sama. Untuk mengenalkan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan kita tidak memahami hal itu, yang terjadi adalah kekakuan. Ya kan? Dan akhirnya anak menjadi berontak. Maka Imam Ali menyampaikan dalam makalah ini sebagai sebuah panduan bagi orang tua. Ya, contoh umpamanya kalau berbicara yang namanya zaman sekarang, anak kita doyan sama yang namanya gadget gitu kan. Iya. Bu ilaha illallah, jangan kata yang gede, yang kecil aja apal bener. Yang belum bisa ngomong tahu bagaimana nyalain YouTube. Iya benar. Betul kagak tuh? Iya. Laptop aja udah bisa sekarang main. Iya. Segitu iyanya anaknya begitu. Oh. Kelihatan ya Guru ya. Sama kita senasib semuanya kayak begitu. Iya. Nah artinya bagaimana kondisi-kondisi yang seperti ini bisa kita pahami. Lalu kita bisa apa ya, mencari cara untuk mendidik mereka. Karena hal ini nggak bisa terlepas gitu loh. Iya kan? Apakah kemudian gadget tersebut harus kita rubah umpamanya, ya kan? Dengan yang namanya tontonan-tontonan yang baik dan benar gitu kan. Jangan sampai kemudian hal itu menjadi sesuatu yang salah bagi dirinya. Contoh begini dah. Anak kita ini doyan pakai gadget. Kalau kita kasih handphone melulu, gitu kan. Yang punya kita apa aja dibuka. Iya. Gitu kan. Sedangkan anak kan taunya nih gadget, dia doyan kalau udah nonton. Iya. Maka cari gadget-gadget gitu kan. Saya punya tuh di rumah tuh pemirsa yang khusus pelajaran-pelajaran.
gitu kan. Aplikasinya. Baik aplikasi maupun yang udah sepaket sama gadgetnya. Kalau mau beli sama saya bisa Mas. Ya Allah, ya, benar. Promosi. Enggak. Jadi itu contoh salah satunya gitu kan. Udah deh kita kasih yang nih, lu mau pakai sepuasnya dalam pengertian terserah dah. Aman gitu kan. Kenapa? Karena isinya adalah pelajaran-pelajaran, kisah-kisah agama yang ditonton, misalkan kartun, tapi kartunnya mengajarkan daripada kebaikan. Ini yang dimaksud dari sekian banyak apa yang dimaksud oleh perkataan Sayyidina Ali tadi. Sehingga kita harus memahami bagaimana zaman kita dengan zaman daripada anak-anak kita. Iya. Itu Anda rasa. Nah, sedikit mungkin sebelum ke Ustazah. Pernah main bareng gak? Mabar. Asik mabar. Main bareng. Ya kan biasa kan kadang-kadang ngajakin mabar jadi kita berasa teman gitu. Betul. Saya punya anak laki satu. Dan itu menjadi juga semua harapan kita sebagai orang tua. Tapi namanya anak laki sudah secara otomatis menjadi harapan kita sebagai generasi penerus kita. Saya sudah biasakan semenjak sekarang ketika dia di rumah. Kalau seandainya saya sedang ceramah saya ajak. Bareng, yuk yang segala macam, terus kemudian sambil apa yang dia mau, selama itu baik Nani ini, supaya pokoknya buat suasana semaksimal mungkin supaya dia enak. That's right. Dan kemudian dia ngelihat bapaknya ceramah gitu kan. Terus kemudian nggak hanya itu, tentu sesekali-kali ke mall, tapi dulu sebelum PSBB, sekarang belonan. Baik, makasih. Iya siap. Iya. Ustazah sekarang nih. Iya. Bukan hal yang mudah loh untuk jadi teman seorang perempuan. Kadang-kadang perempuan lebih pakai hati. Oh, aku cuma punya hati. Asik. Kadang-kadang lebih apa ya, lebih tertutup. Lebih tertutup gak sih, apa gimana tuh? Tergantung sih kasusnya. Nah. Ya kapan terbuka, kapan tertutup sama emaknya apa sama babenya gitu ya. Pemirsa, cahaya hati yang dirahmati Allah. Jadi kalau yang namanya sama anak memang kalau terlalu kaku, ntar dia malah jadi bohong di belakang. Tapi kalau kita terlalu longgarin jadi songong. Bagaimana caranya nih biar dia kagak songong juga kagak terlalu kaku. Nah kitanya tadi yang guru kita udah bilang bahwa kita udah bisa ngadepinnya jangan pakai zaman kita lagi. Karena kita zamannya kolonial, dia zamannya milenial. Iya benar. You understand? Understand. Nah kalau orang zaman kolonial dulu kita nurut depan bapak kita nih, saya mungkin ya. Iya pak, iya bah, iya, di belakang kita bohong. Karena kita nurut depan orang tua doang. Tapi kalau orang milenial zaman sekarang itu saking dia jujurnya jadi seolah-olah sepertinya melawan. Kalau mama bilangin jangan, emang kenapa sih mah? Emang kenapa gak boleh? Kan ini begini, argumentasi. Bener, kritis. Beradu. Kalau orang yang tersinggung ngelawan ya. Dulu mama nih dibilang sama abang gak begini, kita mah iya di belakang tapi kita ngedumel. Tapi kalau orang anak milenial zaman sekarang dia ngomong kritis tuh. Nah kalau kita tersinggung, waduh nih anak ngelawan. Padahal mah bukan ngelawan, itulah kejujuran anak zaman sekarang, kecerdasannya di zaman sekarang. Maka tadi kalau dibahasakan dalam surat Ibrahim ayat 4, berbicaralah sesuai dengan kaumnya. Rasulullah itu diutus oleh Allah sesuai dengan bahasa kaumnya. Kita dengan bahasa anak zaman now. Tadi kalau guru kita Ustadz senangnya main gadget ya anak-anak. Anak-anak senang banget nyanyi. Nyanyi bareng dong. Katanya, emak kita aja doyan nyanyi biar kata suara kita kagak bagus biarin aja pede. Nah anak kita demen nyanyi, gimana caranya nih biar dia dakwahnya dapet. Artinya tadi kan kalau Ustadz kan membawa anak-anak dalam tausiah. Ana juga gitu nih. Nah kalau misalnya mau ngeliat boleh, aneh kasih linknya ya. Iya. Jadi kita ini ada nyanyi apa, kita bahas. Oh gitu, tuh di YouTube tuh. Oh begitu deh kira-kira. Jangan lupa pemirsa, like, subscribe. Gitu ya. Jadi lagunya apa, udah dia tadi nanya tuh. Jadi kita juga ngobrol. Masukin dakwah ya di dalam situ. Masukin dakwah, dia seneng lagu apa nih? Nih ada tahu hadisnya. Nah kadang kita nonton nih film nih, tahu sendiri kita banyakan di rumah kan, stay at home ya kan. Stay healthy ya kan. Nonton ada TV. Yang ngaji mah tetap ngaji ya enggak be. Ngaji tetap ngaji. Apaan ada. Kita bahkan kadang-kadang pas habis khairat. Ayo nih kakak sama adek. Mana yang duluan hatam. Misalnya gitu. Kadang-kadang nih adek suka ngomong gini. Ih mama masa dia duluan hatam. Aku kan mau duluan nih. Aku besok mau ulang tahun. Ulang tahun tapi hatam dulu. Ceritanya begitu. Ini seperti itu. Jadi dengan bahasa-bahasa mereka. Kemudian apalagi yang kedua tadi dengan lagu. Kadang ketika kita nonton film apa nih ya. Itu ada tuh di hadis tuh Dek tuh. Ada tuh, masa sih mah? Tuh ada tuh yang tentang ikan yang gede. Nun, ya enggak Ustaz? Wal kolami wa ma yasturun. Nun itu nama ikan kalau dalam Ibnu Katsir. Tuh ikan gede. Tuh berarti tuh sebenarnya dia tahu hadis tuh. Wah tertarik deh. Akhirnya kita ngaji bareng, apa bareng. Ada deh apapun ketika udah deket. Dia naksir sama cowok dia ngomong sama kita. Kalau orang kan tertutup. Dia malah nanya, mah,
besok gini-gini. Istilahnya kan namanya naksir kan kita nggak bisa bilang yang haram, kita nggak ngomong gitu dulu. Iya. Kita ngomong alhamdulillah ini anak gue perempuan seneng sama laki. Benar. Daripada gitu tadi kan. seneng sama yang Benar. kita alhamdulillah dulu. Zalik. Jadi pada saat dia ngomong, saya seneng sama seorang laki-laki. Dalam hati, alhamdulillah. Dalam normal hati, anak gue. waduh. Dalam hati lah sama dulu nih. Seperti itu. Jadi memang pendekatan penting. Apalagi kalau kata seorang Imam Ali radhiyallahu anhu ya menyatakan apa? Didiklah anakmu ketika usia 1 sampai 7 tahun adalah sebagai teman. Teman. Ya kan? Yang dari 14 sampai ke 21, dari 7 sampai ke 14 adalah sebagai raja atau artinya dia dijadikan raja. Baru pas udah dewasa menjadi sahabat. Jadi kita emang ada tahapan-tahapannya. Beda sama kita. Kita mah zaman dulu mah iya aja. Iya. Tapi alhamdulillah sih semua ada hikmahnya. Buktinya Ustadz ada di sini. Alhamdulillah. Ada didikan siapa? Iya. Alhamdulillah. Babe aneh didikan babe ente juga. Iya baik Masya Allah ya. Jadi artinya setiap masa akan berkembang bagaimana cara mendidik anak ya. Tidak bisa kita samakan kita mendidik anak pada saat kita masih kecil Masya Allah. Dan baik sudah banyak ilmu yang kita dapatkan tinggal kita terapkan. Mudah-mudahan kita mudah untuk mengamalkannya. Sesaat lagi kita akan masuk ke dalam segmen khusus ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.